Selamat siang, benar Iya, dengan Mbak Alia. benar Pak, saya Alia. Mbak Alia ini apply untuk data analis ya? Iya Pak, betul. Oke, sebelumnya kenalin saya Syauki dari PTA. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Alia udah datang ke interview kita hari ini. Sebelumnya, saya mau kenal dulu lebih lanjut tentang Mbak Alia. Boleh diceritain dikit tentang Mbak Alia, mungkin pengalamannya gimana, mungkin pendidikan atau gimana. Boleh silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Alia Hamida. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Mercu Buana. Sebelumnya saya juga sudah pernah magang di perusahaan A sebagai data analis. Nah, selama magang, saya aktif terlibat dalam kegiatan analisis dan menerapkan pendekatan statistik untuk mengidentifikasi tren yang relevan. Selain itu, saya juga membantu untuk menghasilkan prediksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Saya suka menganalisis data untuk memperoleh wawasan baru, sehingga latar belakang saya itu bisa menggunakan berbagai tools seperti Python, Excel, R, dan SQL. Di waktu luang saya, biasanya saya isi dengan memperdalam pengetahuan saya dengan terus mempelajari hal-hal dan tren-tren terbaru dalam dunia data analis melalui komunitas online, video-video di YouTube, dan mengikuti workshop ataupun seminar yang berkaitan dengan data analis untuk terus memperluas wawasan dan keterampilan saya. Itu Pak. Oke. Tapi Mbaknya udah ada pengalaman di data analis ya? Ya Pak. Di sebagai seorang data analis, software apa sih yang biasanya Mbak Alia pakai? Boleh diterangkan ke saya? Sebagai seorang data analis, software yang digunakan itu bergantung kepada kompleksitas data yang akan dihadapi. Jika datanya itu relatif sederhana, biasanya bisa menggunakan Excel untuk membersihkan, menganalisis, dan membuat visualisasi data yang sederhana. Sedangkan jika berurusan dengan volume data yang lebih besar atau ketika diperlukan analisis yang lebih kompleks, saya cenderung menggunakan alat seperti Python atau R. Kedua bahasa pemrograman ini memungkinkan saya untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam, memodelkan statistik, dan melakukan manipulasi data yang lebih kompleks. Selain itu, bisa juga menggunakan alat visualisasi data seperti Tableo dan Power BI untuk membuat visualisasi yang interaktif dan memudahkan pemahaman dari hasil analisis yang saya lakukan dengan Python atau R. Gitu, Pak. Oke, biasanya ada nggak sih hal-hal yang menarik menurut Mbak Alia suka dari data? Yang saya temukan menarik dari data itu potensi untuk menggali wawasan yang mendalam dari informasi yang tersedia, kemampuan untuk menguraikan pola, menemukan hubungan yang tidak terlihat secara langsung, dan menerjemahkan data menjadi suatu cerita. Hal itu sangat menginspirasi bagi saya. Saya juga menikmati proses mengubah angka dan fakta menjadi suatu pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang ada, sehingga bisa memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan nantinya. Terus gimana sih Mbak proses analisis data itu dilakukan? Proses analisis data biasanya dimulai dengan memahami data yang tersedia, termasuk pengidentifikasian tujuan analisis dan pertanyaan yang ingin dijawab. Langkah berikutnya melibatkan eksplorasi dan pra-pemrosesan data, seperti data cleaning, transformasi, dan reduksi dimensi jika dibutuhkan. Setelah itu, dilakukan pemilihan metode analisis yang sesuai, bisa menggunakan metode statistik ataupun menggunakan algoritma machine learning untuk menghasilkan pemahaman dan pola yang relevan dari data. Terakhir, interpretasi hasil dan penyajian temuan secara visual atau laporan merupakan langkah penting dalam mengkomunikasikan wawasan yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait. Gitu, Pak.
Oke, tadi kan Mbak Alia ada jelasin tentang data cleaning ya. Gimana sih cara dalam proses data cleaning itu bisa kurang? Dalam proses data cleaning itu langkah pertama bisa mengeksplorasi data untuk mengidentifikasi missing values, outliers, atau inconsistencies. Setelah itu melakukan handling missing values dengan strategi yang sesuai, seperti pengisian nilai kosong dengan median atau mean. Terkadang juga saya melakukan deteksi dan penanganan outliers untuk memastikan konsistensi data. Selain itu, dilakukan juga standarisasi atau normalisasi jika diperlukan agar data memiliki skala yang seragam, dan bisa melakukan verifikasi ulang data untuk memastikan integritas dan keakuratan sebelum melanjutkan ke tahap analisis yang lebih lanjut. Gitu, Pak. Awalnya pada saat analisis data, ada nggak sih masalah-masalah yang suka dijumpai atau ditemui? Ada beberapa masalah yang sering dijumpai saat melakukan analisis data. Biasanya itu duplikasi data dan kesalahan ejaan yang mempengaruhi keakuratan hasil analisis. Proses data cleaning yang memakan waktu, terutama saat mengekstraksi sumber data yang kurang baik. Representasi data yang bervariasi karena diambil dari berbagai sumber, yang mengakibatkan kompleksitas pemrosesan data. Kondisi data yang tidak lengkap yang memerlukan strategi khusus dalam menangani informasi yang hilang. Lalu, waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi data yang tumpang tindih atau memiliki kesamaan, yang seringkali memakan waktu yang cukup lama. Gitu, Pak. Oke, menurut saya itu sudah cukup dari saya. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nggak? Jika saya lolos ke tahap selanjutnya, kira-kira kapan saya akan dihubungi ya, Pak? Jika perusahaan kami cocok dengan Mbak Arya, untuk tahapan selanjutnya akan dikabari dalam waktu 2 minggu ke depan ya Mbak. Oke, Biasanya lewat WhatsApp atau email. oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih banyak Mbak Arya. Semoga kita berjodoh. Oke, Pak.